Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ira Pratiwi Alberta Barus dengan NIM 2114091007. Saya berasal dari program studi S1 Pendidikan Sosiologi dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Di dalam mata kuliah hipnokonseling ini, saya berasal dari kelas 5F. Karena sudah di penghujung perkuliahan, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video testimoni perkuliahan selama saya belajar di mata kuliah hipnokonseling dan NLP. Video ini untuk memenuhi tugas akhir, yaitu ujian akhir semester atau UAS di mata kuliah hipnokonseling dan NLP. Pembuatan video ini yaitu berupa apa saja materi yang paling menarik menurut saya dan harapan setelah mengikuti perkuliahan hipnokonseling dan NLP. Tidak terasa, perkuliahan dalam mata kuliah hipnokonseling ini sudah dilewati secara bertahap. Dan kita juga sudah melewati beberapa hal yang membuat sebuah tahapan-tahapan berupa praktik-praktik yang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah hipnokonseling dan NLP karena berkat bantuan dan materi yang diajarkan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Eka, saya mampu mendalami makna dari pembelajaran tentang hipnokonseling dan NLP. Dan saya juga berterima kasih karena sebelumnya saya tidak memahami tentang hipnokonseling ini. Dan setelah saya mempelajari tentang materi, saya sudah mengetahui apa pengertian dari hipnosis itu. Karena sebelumnya saya berpikir bahwa pengertian dari hipnosis ini adalah suatu perilaku serta kejahatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menipu orang lain. Akan tetapi, setelah saya mengerti apa pengertian dari hipnokonseling ini melalui teori-teori dan ilmu yang sudah dijelaskan dan sudah disampaikan oleh Bapak Eka, saya lebih paham bahwa hipnosis ini adalah hal yang sangat baik yang dapat dilakukan kepada diri sendiri, serta hipnosis ini adalah hal yang positif dilakukan untuk bisa mencapai suatu relaksasi dalam diri dan ketenangan di dalam diri seseorang. Serta praktik hipnokonseling ini adalah kegiatan yang normal yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan ketenangan di dalam diri seseorang. Jadi, menurut saya, dari segi materi, seluruh materi pada mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini sangatlah menarik. Akan tetapi, di sini yang paling menarik menurut saya adalah materi tentang self-hypnosis. Karena alasan saya mengapa saya mengatakan bahwa materi self-hypnosis adalah materi yang paling menarik, karena saya ini merupakan seorang individu atau pribadi yang mempunyai kecenderungan untuk berpikir secara berlebih dalam bertindak atau melakukan suatu hal. Karena saya juga tidak bisa mengkondisikan diri saya di dalam suatu kondisi tertentu. Oleh karena itu, dengan saya mengenal atau mengetahui pemahaman tentang adanya self-hypnosis ini, saya bisa melakukan relaksasi dan bisa merasakan ketenangan, kenyamanan terhadap diri saya sendiri. Oleh karena adanya materi tentang self-hypnosis ini, membuat saya lebih bisa dan semakin percaya diri, serta menjadi pribadi yang lebih baik
Dan dengan melakukan semua tahapan-tahapan yang ada di self hypnosis ini, saya yakin dengan materi self hypnosis ini dapat membantu diri kita sendiri dalam menemukan suatu solusi, yaitu ketenangan diri. Apa alasannya? Yaitu karena adanya praktik-praktik self hypnosis akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang kita inginkan atau menjadi diri kita sendiri. Karena sudah pasti di setiap individu memiliki masalah yang harus dicari jalan keluarnya. Akan tetapi dalam menghadapi suatu tantangan yang belum bisa mereka lewati tersebut, oleh karena itu perlu dilakukannya praktik self-hypnosis agar dapat membantu setiap individu untuk keluar dari apa yang menjadi hal yang ada di dalam dirinya yang terpendam, membuat seseorang lebih percaya diri dan merasakan relaksasi yang tenang, nyaman, dan lain sebagainya. Dan pastinya yang paling penting adalah kita bisa membuat energi yang positif kepada diri kita sendiri. Dan harapan yang kedua yaitu setelah saya melakukan perkuliahan di mata kuliah Hypnocounseling dan NLP ini, saya ingin menerapkan hipnosis ini kepada orang-orang yang berada di sekitar saya dan mengajak orang-orang yang berada di sekitar saya untuk melakukan self-hypnosis. Karena menurut saya ini sangat baik untuk kesehatan mental dari seseorang. Karena pada saat melakukan self-hypnosis ini dapat merelaksasikan diri dengan kenyamanan yang ada dan pastinya dapat membangkitkan rasa kepercayaan diri dan menyalurkan energi yang positif. Dan dengan itu, saya yakin bahwa perkuliahan Hypnocounseling dan NLP ini memiliki segudang manfaat di kehidupan sehari-hari. Karena dengan mengikuti perkuliahan ini, kita mampu mengetahui dampak positif yang bisa kita ambil dan dapat kita salurkan kepada lingkungan-lingkungan sekitar kita. Dan juga harapan saya, setelah mengikuti perkuliahan ini, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi, serta menerapkan self-hypnosis pada saat mempunyai pikiran yang sedang kacau. Dan menurut pendapat saya juga, perkuliahan ini sangatlah amat penting dan sangat menarik. Karena dengan adanya perkuliahan ini, saya banyak mengetahui apa itu hipnosis, apa itu hypnocounseling dan NLP, serta menerapkan dan melakukan praktik-praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga sudah memahami mulai dari cara pembuatan skrip atau naskah yang dapat diterapkan pada saat melakukan self-hypnosis, dan kita juga sudah dapat mengetahui cara mensugesti orang-orang sekitar. Dan saya juga sudah memahami konsep pra-induksi dan saya sudah memahami konsep induksi serta mengetahui hal yang dinamakan dengan masuk ke dalam keadaan dipening. Dan semua hal itu sangatlah kompleks dan menjadi kesatuan yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap untuk perkuliahan ini bisa terus dilangsungkan atau dilaksanakan, karena menurut pendapat saya, perkuliahan ini sangat membawa manfaat yang sangat luar biasa dan sangat baik bagi kesehatan mental dan meningkatkan rasa kepercayaan diri bagi setiap individu. Selain itu, dengan perkuliahan Hypnocounseling dan NLP ini, sebagai calon tenaga pendidik, pada nantinya saya mampu mengkondisikan ajaran dari mata kuliah ini untuk memahami arti penting dari perkuliahan Hypnocounseling dan NLP. Dan sudah pasti, semua materi-materi dan teori-teori yang diberikan oleh Bapak Eka
sudah pasti sangat bermanfaat dan berguna bagi saya dan teman-teman yang lainnya yang sudah melakukan mata kuliah hipnokonseling. Dan setelah ini saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Eka karena sudah mendapatkan ilmu-ilmu dan wawasan tentang hipnokonseling karena bermanfaat dan berguna bagi kami dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastinya kami akan merealisasikan apa yang sudah kami ketahui dan apa yang sudah kami pahami terkait konsep dari hipnokonseling. Dan saya selalu yakin dengan apapun yang sudah diberikan oleh dosen kepada kami, semua tentang materi perkuliahan akan kami terapkan di masa mendatang. Akan tetapi, menurut pendapat saya, pembelajaran ini haruslah terus dikembangkan agar pembelajaran ini tidak terlupakan, dan kita juga harus senantiasa melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Karena jika kita melakukan kegiatan ini, sudah dipastikan kehidupan kita akan lebih baik ke depannya. Dan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab, kita akan lebih percaya diri. Sekian harapan maupun materi yang menurut saya menarik yang saya sampaikan dalam video ini, dan jika ada kesalahan dalam pengucapan dan bertutur kata, hal tersebut bukanlah suatu hal yang saya sengaja. Demikian pemaparan testimoni perkuliahan dari saya. Saya tutup dengan menghanturkan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni.